Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yahya dalam program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah menjemput Lailatul Qadar. Sebagaimana pemirsa ketahui bahwa hari ini adalah puasa ke-20 dan nanti malam adalah tanggal 21 Ramadan. Menurut beberapa literatur, akhir bulan Ramadan adalah di mana Lailatul Qadar akan terjadi. Nah, untuk membincang hal itu telah hadir di studio Dr. Kiai Haji Syamsuddin MAG. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah alamin. Pak Yai, malam ini kan malam nanti ya, kita akan memasuki malam ke-21. Betul, di mana umat Islam meyakini bahwa 10 akhir di bulan Ramadan adalah turunnya Lailatul Qadar atau terjadinya Lailatul Qadar. Kira-kira apa sih Lailatul Qadar itu dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim sehingga kemudian bisa betul-betul memanfaatkan Lailatul Qadar dengan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa RCTV di mana saja berada, alhamdulillah syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam acara Ramadan Menyapa. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Lailatul Qadar. Tepatnya temanya adalah menjemput Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya adalah malam kepastian. Bisa diartikan malam mulia, malam penuh barokah, begitu kan? Lailatul Qadar sebab ditetapkannya kepastian nasib seseorang untuk 1 tahun ke depan pada malam Lailatul Qadar itu. Lalu seperti apa malam Lailatul Qadar? Dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Aku menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti 1000 tahun. Jadi bukan main besar Afdalnya. Iya, berlipat gandanya pahala pada malam Lailatul Qadar itu. Baik, sebelum kita memaparkan seperti apa malam Lailatul Qadar, kita ini tidak terpisahkan dari sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah ini perjuangannya bukan main, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan dari kaumnya begitu. Rasulullah sejak kecil bahkan masih di dalam kandungan ibunya
sudah ditinggalkan oleh ayahnya ketika, yang jelas ketika dia masih di dalam kandungan begitu ya. Iya. Nah itu bukan main, sehingga beliau melahir ke dunia ini menjadi yatim, tidak punya ayah. Ayahnya Abdullah. Usia 6 tahun beliau itu disusui bergantian dari satu orang ke orang lain begitu kan. Bukan main ini perjuangan Rasulullah sejak kecil. Bahkan pernah diasuh oleh Abdul Muthalib, kemudian oleh Abu Thalib juga. Beliau itu dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Terus beliau juga pernah, katakan saja langsung beliau itu sudah menyampai usia dewasa, bertemulah dengan janda kaya. Ya, namanya Siti Khadijah. Iya. Begitu kan. Sehingga yang sebelumnya beliau Rasulullah itu katakan saja tukang angon domba, penggembala begitu kan. Bukan main istilahnya masyakatnya beliau dalam kehidupan sehari-hari, tapi beliau kemudian nikah dengan Siti Khadijah, janda cantik begitu kan, dan kaya lagi. Otomatis beliau itu berubah status sosialnya. Iya. Bahkan menjadi saudagar besar. Terbawa, terangkat oleh istrinya yang kaya itu. Ya. Sehingga beliau menjadi, katakan saja, apa ya istilah sekarang itu, saudagar. Konglomerat, begitu kan istilah sekarang. Atau jutawan. Jutawan bisa juga dikatakan jutawan begitu kan. Hanya bagi beliau, setelah menjadi orang hebat begitu kan, bisnismen atau apa ya, jutawan, kayaknya tidak apa ya, tidak begitu senang melihat kaumnya yang banyak bertentangan dengan akhlak-akhlak apa namanya agama Islam, dengan norma-norma Islam, sehingga beliau itu gelisah kelihatannya. Padahal segala ada. Beliau itu adalah orang kaya begitu kan, setelah nikah dengan Siti Khadijah itu. Sehingga Siti Khadijah melihat Rasulullah itu dalam kondisi kelihatannya gelisah, bingung dan sebagainya. Sehingga ketika beliau nanya kepada Rasulullah, ternyata karena ulah kaumnya itulah. Dari situlah Rasulullah untuk menenangkan jiwanya, dirinya, sehingga berangkatlah yaitu ke gunung yang namanya Gua Hiro itu. Beliau di situ mujasmedi atau apa namanya itu? Tahanus ya, bertahanus di Gua Hiro itu. Sedangkan Gua Hiro itu bagi kita bisa jadi menakutkan, ya. Ada 2 batu menurut riwayat, begitu kan, yang besar, sulit untuk masuk juga. Kemudian beliau buka, begitu kan, di atas gunung, jauh ke sana kemari begitu kan, tapi bagi beliau tidak begitu takut. Justru bagaikan istana yang begitu indah bagi beliau. Sebab kenapa? Menjadikan dia takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menenangkan hatinya di dalam Gua Hiro itu. Begitu. Jadi bukan main. Bagi kita jelas itu Gua Hiro itu menakutkan, tapi bagi beliau adalah justru itu menjadikan hatinya tentram, damai, dan menjadikan senang hatinya. Sebab kenapa? Beliau di situ banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dipakai puasa, malamnya ibadah kepada Allah, bertahajud, sholat dengan berbagai macam zikir yang ada. Sampai di situ dulu ya, Pak ya. Baik. Para pemirsa, menarik sekali saya kira bahwa bagaimana refleksi Lailatul Qadar berkaitan dengan perjalanan kenabian Muhammad hingga kemudian beliau mengalami satu peristiwa tepat di malam Lailatul Qadar. Kita akan kembali membincang bagaimana menjemput Lailatul Qadar di bulan yang penuh berkah ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa RCTV, kembali lagi dengan saya di program Ramadan Menyapa. Para pemirsa bisa melakukan dialog interaktif dengan kami di studio melalui line telepon sebagaimana tampak di layar kaca Anda. Assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yahya. Ya, Bu Indra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Bu Indra, apa yang mau disampaikan untuk tema menjemput Lailatul Qadar ini? Iya. Assalamualaikum Ustaz Kiai Haji Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mangga. Iya. Malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, bukankah malam hari itu untuk di bumi, separuh bumi malam hari, separuh bumi lagi siang hari. Nah, kalau ada malam Lailatul Qadar itu, kapan terjadinya? Pada malam hari yang sebelah, berarti yang sebelahnya lagi gak dapat, atau pada malam hari yang di sebelahnya lagi juga nggak dapat. Atau apakah bisa kita dapatkan selama 24 jam itu dari belahan bumi sebelah barat sampai belahan bumi sebelah timur? Atau mungkin itu hanya kiasan dari keadaan hati kita, Pak Kiai? Bagaimana pencerahan dari Pak Kiai? Terima kasih juga Bung Yahya. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indra ini. Pemirsa setia kita ini di setiap hari beliau menonton ya. Iya. Pak Yai, tadi disampaikan Bu Indra bahwa bagaimana terkait ini kan malam ya, sementara bumi itu bulat berputar, malamnya bergantian. Apakah malam ini sebagai satu istilah simbolik begitu, artinya tidak terikat dengan waktu siang dan malam kenyataan di bumi, atau memang ini betul-betul definitif malam? Nah, nanti kalau definitif malam, bagaimana yang sebelah bumi yang lain yang tidak malam begitu? Mangga Pak Yai penjelasannya. Baik, terima kasih. Baik, tadi Ibu kita lanjutkan dulu terkait dengan peristiwa malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah itu mujasmedi di Gua Hiro begitu kan, sehingga langsung saja beliau merasakan pada waktu itu ada semacam cahaya menyebar di sekitarnya, bahwa ke alam semuanya begitu kan, dalam mimpi. Tapi itu berkali-kali beliau mimpi seperti itu. Tapi kemudian yang terakhir beliau itu betul-betul itu melihat cahaya dengan sebenarnya, cahaya ilahi begitu kan. Bahkan yang mengagetkan adalah turunnya malaikat Jibril dengan bentuk yang sebenarnya. Disitulah, pada malam itulah yang mengagetkan Rasulullah begitu kan. Dan itulah malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril nyuruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran. Tapi Rasulullah ma'ana biqori'in, beberapa kali disuruh sambil kaget bergetar sebab melihat malaikat Jibril yang sebenarnya, rupa aslinya begitu kan. Beliau ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca kepada malaikat Jibril begitu kan. Nah, lalu ayat apa? Itulah surat Al-Alaq yang 5 ayat itu. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallah. Nah, itu 5 ayat surat Al-Alaq turunlah pada waktu itu di Gua Hiro itu, sehingga itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu tadi ada pertanyaan dari Ibu,
oh, apakah memang betul-betul ini malam? Gitu ya. Tapi yang jelas kita tidak sampai hebat sekali Ibu pertanyaannya, sampai bertanya sejauh itu ya. Saya juga belum memahami terkait dengan ilmu apa itu kira-kira itu. Pendekatan ilmu apa namanya itu yang? Iya, ini saintifik kaitannya dengan persoalan letak malam, siang dan lain sebagainya, geografi. Tapi yang jelas nas qot'i di dalam Al-Qur'an itu disebutkan malam begitu kan. Malam begitu kan. Belahan mana malamnya yang jelas insya Allah terkena dengan malam semuanya ya. Di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, begitu kan. Di situ disebutkan lailatul qadar, jadi berarti malam, betul-betul malam, tidak ada disebutkan siangnya, begitu kan. Nah, jadi tadi juga Ibu menanyakan lagi, lalu ketentuan malamnya yang ditanyakan itu. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa, tapi yang jelas ini Rasulullah sendiri tidak memastikan tanggal berapanya. Yang jelas kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan dan di malam yang ganjil-ganjil, begitu kan. Sampai Rasulullah pernah ditanyakan oleh Abu Dzar itu beberapa kali bertanya, sebetulnya tanggal berapa sih Lailatul Qadar itu? Rasulullah menjawab berbeda, begitu kan. Pernah menjawab 21, pernah menjawab 27, begitu kan Kedar. Bahkan ketiga kalinya Rasulullah menjawab dalam riwayat Ibnu Katsir itu agak marah, begitu kan. Nah, ini kenapa bisa begini? Bisa jadi karena beliau lupa. Bisa saja lupa. Sebab kenapa? Beliau saking nikmatnya tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedang zikir kepada Allah, lupa pada malam itu. Apalagi kedatangan malaikat Jibril dengan bentuk yang aslinya, sehingga buyarlah semuanya. Sudah lupa jadi terhadap malam itu. Begitu ya. Panah begitu, kondisi panah begitu kan. Lupa semuanya. Oleh karena itu kita tidak bisa memastikan malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Yang jelas carilah malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil-ganjil 10 terakhir. Semakin tidak diketahui itu semakin menarik, Pak. Nah, seharusnya begitu. Sehingga karena memang justru tidak dipastikan, kita harus mencarinya setiap malam. Jangan ujug-ujug, oh saya nanti malam 27 saja. Malam sebelumnya ternyata sudah lewat. Lewat. Jadi tidak diintip, seharusnya ini malam Lailatul Qadar itu kita jemput. Justru sebaiknya dari awal Ramadan itu kita lebih sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, begitu kan? Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini, begitu. Singkat saja nih Pak Yai, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen penutup. Kira-kira ritual apa ini? Ibadah sunnah apa yang afdol, yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim dalam rangka menyambut Lailatul Qadar ini? Kira-kira ibadah apa saja sih yang kemudian menjadi keutamaan begitu dalam rangka menyebut ini? Bangga Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, doa apa yang harus dibaca begitu kan dalam rangka menjemput Lailatul Qadar itu? Kata Rasulullah, doanya ini sudah masyhur, Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni, atau fa'fu anna, begitu kan. Itu doa yang harus kita selalu lafadzkan atau ucapkan. Selain kita beribadah kepada Gusti Allah di malam bulan Ramadan ini, tarawihnya jangan berhenti, tadarusnya jangan berhenti, begitu juga kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, kemudian tahaluk juga kita berakhlak dengan baik, insya Allah nanti akan ada tahakuk nyata, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, begitu. Baik, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Yai terkait dengan menjemput Lailatul Qadar ini. Baik, para pemirsa, mari kita jemput malam Lailatul Qadar ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan barokah, ya, pahalanya dilipat gandakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, begitu kan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mencarinya. Tidak bisa dipastikan hanya malam 21, 23, 24, 27, 29. Setiap malam kita cari, begitu kan, dan kita sungguh-sungguh agar mendapatkan, yaitu malam yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara pada sore hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Yai Samsudin, bahwa doa yang terbaik adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Semoga kita semua para pemirsa, saya, para pemirsa, dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar atau di seluruh Ramadan yang kita jumpai pada tahun ini. Ketemu lagi dengan saya esok, Muhammad Yahya. Sebelum kita akhiri, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Yai Samsudin. Terima kasih Pak Yai. Sami-sami. Kita ketemu esok para pemirsa pada jam yang sama di channel kesayangan Anda, RCTV Langka Padane. Saya Muhammad Yahya undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.